Belakangan ini, Presiden Direktur Grup Shengyun, Fu Yuncheng, setelah kembali ke tanah air untuk mewujudkan wasiat mendiang istrinya, menggelontorkan miliaran. Suyun, membangun sejarah Tiongkok, aku pulang. Direktur Fu, sudah 7 tahun. Kamu jangan terus menyalahkan diri sendiri. Waktu itu juga sebuah kecelakaan. Kalau bukan karena kelalaianku sesaat itu, Suyun dan anak itu tidak akan meninggal. Yuncheng, lagu yang kamu gubah musiknya ini dan aku yang menulis liriknya akhirnya selesai. Sayangnya, beberapa tahun terakhir di dalam negeri tidak ada kompetisi pencarian bakat penyanyi. Kalau tidak, dengan lagu kita ini, aku pasti bisa bersinar di panggung. Nanti, biar mereka semua lihat betapa hebatnya suamiku. Sudahlah, kamu lagi hamil loh. Setelah bayi kita lahir nanti, aku akan ajari dia menyanyi lagu yang ditulis ayah dan ibu. Yuncheng, dia kayaknya bergerak. Dia pasti juga ingin menyanyi lagu yang ditulis ayah. Tunggu sebentar. Yuncheng. Yuncheng, sadarlah. Yuncheng, tahanlah. Yuncheng. 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 Dokter, aku mohon, tolong selamatkan suamiku, tolong. Kondisi pasien bagaimana? Pasien dalam kondisi kritis. Keluarga silakan tanda tangani dulu daftar biayanya. 300.000 yuan. Dokter, aku tidak punya uang sebanyak itu. Kondisi pasien sangat kritis. Kalau tidak segera dioperasi, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kamu, Harus cepat cari uang. dokter. 300.000. Aku tidak bisa hanya diam melihat Yuncheng meninggal. Ini kan kepala keluarga kaya raya itu. Dia kok bisa ke sini? Aku bisa menyelamatkannya. Tapi kamu harus meninggalkan anakku. Jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Aku bisa menyelamatkannya, tapi kamu harus menjauh dari anakku. Selamanya tidak boleh muncul di hadapannya lagi. Yuncheng ternyata anggota keluarga Fu. Paman Fu, aku dan Yuncheng saling mencintai. Aku mohon, tolong selamatkan Yuncheng. Aku mohon. Saling mencintai apanya? Aku, Aku dan Kak Yuncheng barulah pasangan yang ditakdirkan. Yuncheng demi bisa bersamamu, mengurungkan niatnya untuk studi ke luar negeri. Bahkan aku, ayahnya sendiri dia tidak mau mengakui lagi. Sekarang terbaring di ruang operasi menunggu ajal karena tak punya uang. Kamu benar-benar pembawa sial. Kalau mau aku menolongnya, kamu harus selamanya menjauh dari anakku. Yuncheng demi aku sudah berkorban begitu banyak. Walau aku tidak tahu. Kondisi pasien lebih parah dari yang dibayangkan. Sekarang harus segera dioperasi. Diam saja ngapain? Apa kamu benar-benar mau membunuh Kak Yuncheng? Asalkan kamu mau menyelamatkan Yuncheng, aku janji akan meninggalkannya. Dan aku jamin, seumur hidupku tidak akan menemuinya lagi. Yuncheng, maafkan aku. Jangan pergi. Suyun! Suyun.
Tuan Fu, kamu baru saja dioperasi. Kamu tidak boleh bergerak, Tuan Fu. Lepaskan aku. Aku mau cari Suyun. 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 Aku mohon, biarkan aku mencari Suyun. Aku tidak bisa hidup tanpa Suyun. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku mohon, aku mohon. Dia sudah meninggal. Wanita itu saat kembali untuk mengambil biaya pengobatanmu terlibat kecelakaan, meninggal di tempat. Ini barang-barang peninggalannya. Tidak mungkin. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin Suyun meninggalkan aku sendirian? Kak Yunsheng. Pergi. Suyun. Aku yang tidak bisa melindungimu. 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 Suyun, panggung pencarian bakat menyanyi sudah kusiapkan, yang terbesar se-Indonesia. Kalau kamu masih hidup, pasti akan bersinar sangat terang. Wah, nyanyiannya bagus sekali. Iya, suaranya merdu sekali. Anak ini menyanyi dengan bagus. Masa depannya sangat cerah. Tapi kasihan sekali. Ini ibunya, ya. Berhenti. Ada apa, Pak Lesmana? Ini lagu kesukaan Suyun. Gadis kecil ini nyanyinya bagus. Ayo kita turun lihat. Baik, terima kasih semuanya. Nyanyiannya bagus sekali. Sini. Sini. Tidak banyak, ambil ini. Terima kasih semuanya. Aduh, anak ini kasihan ya. Ibunya sakit. Ayahnya juga menghilang entah kemana. Sudah cari uang sejak kecil untuk berobat ibunya. Iya, betul. Entah ayah si anak. Kenapa tega sekali? Iya. Kalau anakku dan Suyun lahir, sekarang mungkin sudah sebesar ini. Dikasih sebanyak itu? Kalau ada kebutuhan, kapan saja bisa cari saya di grup Lesmana. Terima kasih, Paman. Ayo, bubar. Di sini tidak boleh berjualan. Kamu yang pindah sendiri atau saya yang pindahkan? Paman, saya tidak punya tempat lain. Tidak mau pindah ya, saya pindahkan. Anak ini nyanyi, cari uang untuk berobat ibunya. Tidak mengganggu orang lewat. Keluarga kalian. Tidak pernah ada kesulitan ya? Betul. Ayah si anak juga entah kemana. Mereka janda dan anak yatim ini kalau kalian usir, bagaimana mau hidup nanti? Tidak pantas. Ini kok diambil? Sini. Ambil. Paman, uang ini saya tidak bisa terima. Paman juga untuk mencari nafkah, harus bertanggung jawab ke atasan. Sini, uang ini kamu simpan. Terima kasih, Paman. Bagus sekali. Masih banyak orang baik. Jalan. Buku notasi musiknya hilang. Jangan-jangan tadi saat kasih uang ke gadis kecil itu jatuh ya? Putar balik. Baik. Hujan deras sekali. Cepat pergi, cepat. Bu, jangan takut. Kian-kian antar ibu pulang. Hujan deras begini, gadis kecil itu sendirian membawa ibunya. Bahaya sekali. Kita cari. Kalian siapa? Dasar anak kecil. Nyanyi cari uang di wilayah kami, dapat banyak uang kan? Iya kan? Harus bayar uang keamanan. Saya akan atur beberapa orang lagi untuk cari di sekitar sini. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Pak Tua di lokasi acara sudah menunggu lama.
Pak Fu, anak perempuan kecil itu. Tunggu. Pak, ini semua uang Cian Qian. Semua untukmu. Pak Fu, dia itu penipu. Tak kusangka, aku bisa tertipu oleh seorang anak perempuan kecil. Partitur musik ini adalah satu-satunya peninggalan Suyun. Apapun yang terjadi, dalam 3 hari, aku harus melihat partitur itu dengan mataku sendiri. Siap. Kau tahu diri juga ya. Lain kali dapat uang, langsung bayar uang perlindungan. Ayo pergi. Mama Papa sebenarnya ada di mana? Cian Qian hampir sudah tidak kuat lagi. Mama. Tolong selamatkan mamaku. Dokter, Bagaimana kondisi mamaku? Jika tidak segera dioperasi, mungkin hanya tinggal 2 hari lagi. Pak, ini semua uang yang dimiliki Cian Qian. Semua untukmu. Kumohon, tolong selamatkan mamaku. Penyakit mamamu sangat parah. Uang yang kamu bawa ini hanya cukup untuk kami memberinya perawatan konservatif selama 2 hari. Jika setelah 2 hari, kamu tidak bisa mengumpulkan biaya operasi Rp500.000, maka aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Cian Qian, Pak, juga tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Uang ini, kamu ambil saja. Pak, Cian Qian tidak bisa menerimanya. Kalian juga punya keluarga sendiri untuk dihidupi. Cian Qian akan mencari cara untuk mengumpulkan uang pengobatan mama. Belakangan ini, grup Shengyun menggelontorkan miliaran untuk menciptakan ajang pencarian bakat penyanyi terbesar sepanjang sejarah Hua Guo. Peserta yang lolos babak penyisihan akan mendapatkan hadiah tunai Rp500.000. Kak, Cian Qian menyanyi dengan cukup bagus, lolos babak penyisihan, seharusnya tidak masalah. Bagaimana kalau tidak boleh, Cian Qian masih anak-anak? Aku bisa ikut. Cian Qian, Pak tahu kamu ingin menyelamatkan Mama. Tapi, untuk mendaftar lomba ini, perlu 1 lagu orisinal. Waktunya, batas pendaftaran hari ini. Meskipun kamu sekarang langsung mencari seseorang untuk membuat lagu, tidak akan sempat. Cian Qian bisa mendaftar. Ini lagu yang ditulis Papa Mama. Adalah lagu terbaik di dunia. Anak durhaka. Gadis itu, Lin Yuner, telah menemanimu ke luar negeri selama 7 tahun. Kenapa kau masih tidak bisa melupakan wanita itu? Baru pulang ke Indonesia, langsung ikut kontes nyanyi. Kau mau bikin aku mati kesal ya? Baru kau puas. Kau juga tahu pria keluarga Fu setelah usia 30 tahun sulit punya keturunan. Kau sengaja tidak mau memberiku cucu. Kalau bukan karena kecelakaan 7 tahun lalu itu, aku sudah punya cucu. Apa? Maksudmu Suyun sudah mengandung keturunanku? Yun Sheng. Mungkinkah aku sendiri yang mengakhiri kelanjutan keluarga Fu? Anak jalanan dari mana ini? Pergi sana. Ini tempat lomba kontes nyanyi. Kamu anak kecil, ikut-ikut apa? Cian Qian mau daftar. Tolong biarkan Cian Qian masuk. Lagi-lagi kamu? Dia mau apa? Pak Fu, anak ini bilang mau daftar ikut lomba. Waktu itu menipu dengan nyanyi, sekarang mau main apa lagi? Paman, Cian Qian tidak bohong. Cian Qian benar mau ikut lomba. Ini partitur laguku. Kenapa ada di kamu? Gagal menipu, sekarang mencuri ya? Bukan, Cian Qian tidak bohong. Itu partitur lagu Mama. Paman, tolong kembalikan ke Cian Qian. Ini barang paling berharga, Mama. Cukup, faktanya sudah jelas. Kau masih mau berbohong? Jangan biarkan dia masuk. Paman. Paman, tolonglah. Suruh Paman itu mengembalikan partitur lagu ke Cian Qian. Barang Pak Fu berani-beraninya kau ambil. Masih belum pergi, awas ku tonjok. Berhenti.
Ribut apa? Anak ini kok mirip sekali dengan Yunsheng waktu kecil. Anak ini kok mirip banget ya sama Yunsheng waktu kecil. Nah, ayahmu mana? Qian-Qian ayah tidak ada. Sejak lahir ayahnya sudah hilang. Ah, kasihan sekali anak ini. Gadis itu dulu kalau punya anak pasti sudah sebesar kamu. Aku benar-benar brengsek. Coba periksa, gadis yang dulu bersama Yunsheng, bagaimana kabarnya sekarang? Bagaimana kabarnya sekarang? Ya, cuma anak kecil. Jangan susahi dia, biarkan dia masuk. Ketua, gadis kecil ini cuma penipu. Dia juga mencuri lagu Pak Fu. Mau ikut lomba dengan nama orang lain. Apa? Masih kecil sudah tidak belajar yang baik-baik. Mencuri uang saja sudah keterlaluan. Kamu tahu tidak, partitur itu adalah nyawa anakku. Aku bisa menemukan cucuku, atau tidak juga tergantung pada partitur itu. Benar-benar tidak dididik oleh ibu. Kurang ajar. Usir dia. Jangan sampai mengganggu pandangan di sini. Baik. Ketua. Kamu masih di sini? Tadi omongan Pak Fu tidak dengar. Cepat pergi. Qian-Qian tidak mencuri. Itu lagu yang ditulis ayah. Ibu Qian-Qian harus bagaimana? Cepat pergi. Paman dokter, kalian mau bawa ibu kemana? Nona kecil, rumah sakit bukan tempat amal. Kamu tidak punya uang, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Paman dokter. Ibu. Ibu, Qian-Qian harus ikut lomba cari uang untuk obati ibu. Ibu harus tunggu Qian-Qian ya. Silakan masuk. Silakan masuk. Kompetisi kali ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ya. Andai saja Suyun masih hidup, dia pasti akan sangat senang. Tenang saja, Qian-Qian pasti akan memenangkan kompetisi ini untuk menyelamatkanmu. Selamat datang semuanya di acara kompetisi pencarian bakat menyanyi yang diselenggarakan oleh grup Shengyun kami. Untuk memastikan keadilan kompetisi kali ini, kami dengan sengaja mengundang penyelenggara dari kompetisi ini, yaitu Presiden Direktur Grup Shengyun, putra keluarga Fu, komposer terkenal di dalam negeri, Pak Fu. Kompetisi akan segera dimulai. Mari kita sambut para peserta kompetisi kali ini. Kenapa ada anak kecil? Kenapa dia lagi? Kok dia lagi? Sekarang mari kita persilakan kontestan nomor 1 untuk naik ke panggung dan bernyanyi. Tunggu, siapa yang membiarkannya masuk? Sudah kukatakan, penipu kecil ini tidak boleh melangkah masuk ke lomba ini. Aku masuk diam-diam sendiri. Aku mau ikut lomba. Aku bukan penipu, Pak. Masih bilang bukan penipu, mau menipu uang dengan segala cara. Hei, bawa dia keluar. Jangan, Qian-Qian bukan penipu. Lepasin Qian-Qian. Qian-Qian bukan penipu. Lepasin Qian-Qian. Pak, aku mohon. Kasih Qian-Qian kesempatan sekali lagi ya. Qian-Qian bisa nyanyi. Ibuku mau meninggal. Aku mau ikut lomba buat cari uang buat selamatin dia. Aku mohon, Pak. Aku mohon, Pak. Jangan usir kami. Anak ini kelihatan kasihan banget, iya nggak kayak penipu. Iya, panitia lomba ini terlalu nggak punya hati. Sengaja pura-pura buat ibain penonton, hasut penonton. Tipuan kayak gini nggak akan kena lagi. Hadirin sekalian. Karena bilang dia penipu, aku punya buktinya. Ini lagu yang kutulis bersama istriku 7 tahun yang lalu. Tapi dia sudah meninggal 7 tahun lalu. Kau curi laguku, ikut lomba pakai nama orang lain. Mau jelasin gimana? Ini. Cukup, aku nggak mau dengar penjelasanmu. Hei! Bawa dia keluar. Qian-Qian bukan penipu. Lepasin Qian-Qian.
Nah, kamu punya anak perempuan? Apa? Pak, apa maksudmu? Suyun, dia sudah lama. Gadis itu tidak mati. Dulu, aku sengaja agar kau putus asa padanya. Jadi, aku membohongimu. Dan lagi? Dia telah melahirkan seorang cucu perempuan untuk keluarga kita, keluarga Fu. Ini adalah laporan pemeriksaan kehamilan saat itu. Apa? Diam di sana. Ibu, Qian-Qian tidak berguna. Mereka tidak mengizinkan Qian-Qian menyanyi. Qian-Qian tidak bisa menghasilkan uang. Qian-Qian tidak berguna. Qian-Qian... Ibu, akhirnya kau sadar. Qian-Qian tidak berguna. Qian-Qian tidak bisa menyelamatkan ibu. Jangan menangis, ibu yang memberatkanmu. Nanti kalau ibu sudah tiada, kau harus tetap kuat. Qian-Qian tidak menangis. Ibu, Qian-Qian pasti akan menyelamatkan ibu. Ibu harus menunggu Qian-Qian. Qian-Qian, ibu masih ingin menyanyi sekali lagi bersamamu. Kenapa hal seperti ini tidak diberitahu sejak awal? Di mana anak perempuanku sekarang? Direktur Fu, lagu Anda sudah ditemukan. Bagaimana bisa? Ada 2 lembar partitur. Anakku, apa yang kulakukan sudah cukup baik. Lagu ini? Aku pertama kali menjadi seorang ibu. Ibu tersayang, upah yang kulakukan sudah cukup baik. Aku pertama kali menjadi seorang anak perempuan. Anak akan melewati hujan deras untuk memahami arti kehidupan. Aku hanya bisa mengomel karena sudah tak bisa membantumu lagi. Ibu akan tetap di masa kecilku meneleponku berkali-kali, berkata bunga di halaman. Suyun sudah mekar. Bunganya sudah mekar, aku tutup telepon dulu. Lagu ini telah lagu Shaku dan Suyun. Bagaimana mungkin? Tidak simpai lekpan ini. Pak Fu, aku juga tidak jelas mendengarnya. Dari suaranya sepertinya suara gadis kecil itu. Lagu ini adalah ciptaan aku dan Suyun. Suyun. Pasti Suyun sudah kembali. Yang bisa menyanyikan lagu ini pasti adalah anakku dan Suyun. Jangan-jangan benar gadis kecil itu? Kamu masih kecil sudah tidak belajar yang baik. Mencuri uang saja sudah keterlaluan. Kamu tahu tidak, partitur itu adalah nyawa anakku. Benar-benar kurang ajar, tidak ada yang mendidik. Mungkinkah dia benar cucu perempuanku? Aduh, aku benar-benar berdosa. Tuan kita. Leluhur melindungi, pasti harus keturunan keluarga Fu. Anak jalanan dari mana ini? Kamu tahu ini tempat apa? Berani-beraninya menyanyi di sini. Lagu yang dinyanyikan pun lagunya Kak Yun Sheng. Katakan, dari mana mencurinya? Tant, aku tidak mencuri. Itu lagu Mama dan Papa. Masih berbohong ya? Kurasa kamu mendengar kabar ini adalah kontes menyanyi yang diadakan keluarga Fu. Makanya menyanyikan lagu ini di sini. Ingin menipu. Kalau kamu masih tidak jujur, aku akan laporkan ke polisi. Tante, aku benar-benar tidak membohongi Tante. Aku. Qian-Qian. Mama. Kamu? Suyun, kenapa kamu di sini? Pengemis kecil ini tadi memanggilnya ibu. Jangan-jangan ini anak Kak Yun Sheng? Tidak boleh. Mereka harus diusir. Aku tak boleh membiarkan Kak Yun Sheng bertemu mereka. Kamu mau apa? Jangan sentuh ibuku. Suyun, dulu kamu pernah bersumpah di depan Paman Fu. Kamu bilang seumur hidupmu tidak akan muncul di depan Kak Yun Sheng. Sekarang kamu dalam keadaan seperti ini, masih membawa anak haram ini. Apakah mau cari simpati agar Kak Yun Sheng kembali padamu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan.
Tapi karena sudah berjanji, aku tak akan bertemu Yun Sheng lagi. Kian, ayo kita pergi. Kian. Jangan pura-pura, Suyun. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu mengincar harta keluarga Fu. Makanya bawa anak haram ini untuk merebut kembali Kak Yun Sheng dan masuk keluarga Fu. Aku peringatkan kau. Mimpi. Kian. Ibu? Soal kamu menyanyi di sini hari ini, jangan beritahu siapapun. Kalau ada yang tanya, katakan lagu itu bukan kamu yang nyanyi. Notnya kamu temukan. Kalau aku tahu kamu bocorkan sedikit pun, jangan harap bisa bertemu lagi dengan ibumu yang sakit-sakitan ini. Jangan, Kian tidak akan bilang. Jangan sakiti ibuku. Hei orang, bawa keluar mereka berdua. Jangan sakiti ibuku. Jangan, lepaskan ibuku. Jangan sentuh ibuku. Suyun. Len Yuna, kamu kok di sini? Gadis kecil yang nyanyi tadi mana? Gadis kecil apa? Kak Yun Sheng hari ini, yang di sini dari tadi cuman aku. Lagu yang tadi? Itu kamu yang nyanyi? Kak Yun Sheng, aku tahu selama bertahun-tahun ini, hatimu masih belum bisa melupakan Kak Suyun. Makanya aku juga terus membantumu mencari tahu keberadaan Kak Suyun. Baiknya selalu tidak ada kabar. Aku juga tahu audisi lagu hari ini adalah caramu untuk membantu mewujudkan keinginan Kak Suyun, jadi kamu adakan. Aku nyanyi lagu ini hari ini. Juga mau kasih kejutan buat kamu. Tidak. Tak ada mungkin. Kak Yun Sheng orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Walaupun aku tidak berhasil menemukan Kak Suyun untukmu, tapi aku bisa menggantikannya merawatmu. Tidak mungkin. Pasti Suyun yang kembali. Selain Suyun tidak ada yang bisa tahu lirik di partitur lagu ini. Tuh. Sudah kuduga partitur yang kucetak diam-diam kok hilang. Ternyata ada di kamu. Kukira hilang. Maksudmu? Partitur ini punyamu? Iya, Kak Yun Sheng, aku diam-diam terus latihan lagu ini cuma mau kasih kejutan buat kamu. Kamu? Tidak marah kan? Cucu perempuan. Cucu perempuanku mana? Mana orangnya? Paman. Orang yang nyanyi tadi adalah aku. Tidak ada orang lain di sini. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Lagu yang dia nyanyi tadi aku dengar. Itu pasti cucu perempuanku. Cepat kerahkan semua orang cari di seluruh kota. Tidak peduli berapapun biayanya harus temukan ibu dan anak itu. Aku akan menanyainya langsung. Siap. Aku tidak akan biarkan wanita Suyun itu bertemu Kak Yun Sheng lagi. Kak Yun Sheng hanya milikku seorang. Ibu. Ibu tahan ya, Kian antar ibu ke rumah sakit. Kok kamu lagi gadis kecil, mau apa lagi? Kak, tolong biarkan aku masuk. Ibu saya muntah darah. Saya mau panggil dokter untuk memeriksa ibu saya. Bukannya sudah kubilang, rumah sakit ini bukan tempat amal. Kalau tak ada uang, tak bisa diobati. Cepat pergi sana. Ada apa ini? Dokter Wang, itu gadis kecil miskin lagi. Dia datang lagi. Dokter, saya mohon pada Anda. Ibu saya muntah darah lagi. Tolong selamatkan ibu saya. Kian pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan uang. Cepat bangun. Nona kecil, saya juga sangat ingin menolong ibumu. Tapi, masalahmu di tempat audisi menyinggung Tuan Fu sudah tersebar. Rumah sakit benar-benar tidak berani menampung kalian. Kalau begitu harus bagaimana? Nona kecil, jangan bilang aku tidak membantumu. Kalau kamu bisa mendapatkan maaf dari keluarga Fu, jelaskan keadaanmu dan ibumu pada mereka. Mungkin bisa menggunakan dana amal medis keluarga Fu untuk mengobati ibumu. Dokter, ini semua uang saya. Saya berikan semuanya. Kondisi ibu saya sangat lemah. Sudah tidak tahan lagi diguncang-guncang. Bisakah Anda menampungnya di sini sampai saya kembali? Simpan dulu uangnya.
Ibumu bisa tinggal sementara di rumah sakit. Aku paling hanya memberimu waktu setengah hari. Kalau kamu tidak bisa mendapat maaf dari keluarga Fu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, dokter. Saya pasti akan membuat mereka memaafkan Kian-Kian. Sekarang juga saya tuh akan minta maaf pada Paman Fu. Penyakitmu pasti akan sembuh. Dewi Kuan Im, lindungilah kami. Dewi Kuan Im, lindungilah kami. Aku berharap bisa segera menemukan cucu perempuan sulungku. Aku rela menukarnya dengan umurku dan umur anak laki-lakiku selama 10 tahun. Ah, tidak. Anakku harus 20 tahun, karena ayahnya yang ceroboh inilah sampai aku kehilangan cucu sulungku. Dewi Kuan Im, lindungilah kami. Tuan, sepertinya Dewi Kuan Im tidak melindungi hal ini. Banyak mulut. Asalkan bisa menemukan Nona kembali, aku juga rela menukarnya dengan 10 tahun umurku. Sudah menemukan cucu sulungku? Belum, semua tempat sudah dicari. Top menemukan orangnya. Tidak ketemu. Kurasa kamu tidak mencari dengan sungguh-sungguh. Kamu sengaja tidak mau aku punya cucu. Kamu. Pergi kau. Kalau kamu tidak bisa menemukan cucu sulungku, jangan kembali menemuiku. Ayah, jangan buru-buru dulu, gadis kecil itu. Belum tentu anak kita. Siapa yang menyanyi? Tunggu aku selidiki dulu. Masih mau selidiki apa lagi? Lagu itu sudah kudengar. Suaranya jelas-jelas orang keluarga Fu. Paman Fu, aku mencetak partitur itu diam-diam hanya untuk memberi kejutan pada kakak Yun Sheng. Lagu yang dinyanyikan di belakang panggung itu, gadis kecil itu hanya kebetulan menemukan partitur yang kujatuhkan. Jangan-jangan, kamu tidak percaya padaku? Gadis waktu itu adalah aku yang mengusirnya dari keluarga Fu. Karena itulah keluarga Fu tidak punya penerus. Aku sudah salah sekali, tidak boleh salah lagi untuk kedua kalinya. Cepat temukan cucu sulungku. Jika dia adalah penerus keluarga Fu, maka ibunya adalah satu-satunya nyonya muda keluarga Fu. Dasar perempuan hina. Tuan, gadis kecil yang Tuan cari sudah datang. Apa? Cucu. Mana cucu perempuanku yang besar? Wah, cucuku yang manis. Lihat hidungnya ini, lihat matanya ini. Sama persis seperti Yun Sheng waktu kecil. Benar-benar mirip sekali. Ini pasti cucu perempuanku yang besar. Ayah, sebaiknya kau tanya dulu dengan jelas. Tanya apa? Mau tanya apa lagi? Anak kandung sendiri saja tidak bisa mengenali. Untuk apa kau jadi ayah? Cucuku yang malang, sudah bertahun-tahun menderita di luar, baru saja pulang. Masih harus ditanya macam-macam oleh ayahnya cucu yang malang. Kenapa kau dapat ayah brengsek seperti ini? Ayah. Jangan panggil aku ayah. Kalau kau tidak mengakui cucu perempuanku yang besar ini, aku juga tidak mengakuimu lawang. Besok pasang papan di pintu. Anjing boleh masuk, tapi Fu Yun Sheng tidak boleh. Baik. Kapan kau mengakui cucuku yang manis ini kembali? Kapan baru boleh dia masuk lagi? Cucuku yang manis. Ikut kakek kita, abaikan saja dia. Kakek Kian-Kian datang kali ini untuk minta maaf pada Paman Fu. Kian-Kian ingin memohon Paman Fu menyelamatkan ibuku. Kian-Kian, ingin kami selamatkan ibumu? Bisa. Tapi kau harus berkata jujur pada Paman Fu dan kakek Fu. Orang yang bernyanyi di belakang panggung waktu itu, apakah itu kamu? Harus jujur, ya berkata jujur baru kami bisa selamatkan ibumu. Cucu yang manis, katakan saja yang sebenarnya dengan berani. Ada kakek yang membelamu. Kalau dia berani tidak mengakuimu, kakek akan usir dia keluar rumah. Aku. Hari ini kamu bernyanyi di sini, jangan beritahu siapapun. Kalau ada yang tanya, bilang saja lagu ini bukan kamu yang nyanyiin. Lembar musiknya kamu temuin. Kalau aku tahu kamu bocorin sedikit pun info ini, kamu jangan harap bisa ketemu lagi dengan ibu kamu yang sakit-sakitan itu. Kian-Kian nggak nyanyi di belakang panggung. Ini gimana bisa? Ini punyamu? Bukan. Itu Kian-Kian yang nemuin. Ditemuin. Tapi waktu itu kamu di luar tempat acara. Kamu bilang ini adalah lagu kamu sendiri. Maaf, Kian-Kian cuma pengen banget ikut lomba. Makanya dia bohongin kamu. Kamu? Ayah, sekarang kamu lihat kan?
Dia cuma pembohong kecil yang doyan bohong. Gimana mungkin dia anak aku sama Suyun? Iya, bener. Paman Fu, aku juga tahu Bapak selalu merasa bersalah waktu itu usir kakak Suyun. Tapi Bapak juga nggak bisa asal anggap seorang pembohong kecil, lalu anggap dia anak kakak Yun Sheng. Kalau Bapak pengen punya cucu, aku juga... Udah Ayah, aku pasti akan cari anak aku sama Suyun. Tapi pasti bukan pembohong kecil ini. Paman, Kian bukan pembohong. Bukan pembohong. Terus kamu kesini mau apa? Kian bukan penipu. Kian, kali ini datang untuk minta maaf pada Paman. Minta maaf? Kian, sebelumnya membuat Paman tidak senang. Paman-paman di rumah sakit tidak ada yang berani menyelamatkan Mama. Mereka bilang, hanya kalau aku minta maaf padamu, membuatmu memaafkanku, baru mereka mau menyelamatkan Mama. Paman, bisakah Paman memaafkan Kian? Paman Wang, suruh rumah sakit. Kak Yun Sheng, dia cuma penipu kecil. Sudah berkali-kali menipu kalian. Siapa tahu kali ini dia mau main apa lagi. Jangan sampai kalian percaya padanya. Penipu kecil ini, triknya banyak sekali. Kali ini, apapun caramu, aku tidak akan tertipu lagi. Pulang saja. Kali ini aku maafkan kamu. Tapi kalau lain kali ketahuan lagi menipu, jangan salahkan aku. Paman, Kian benar-benar bukan penipu. Kamu ngapain? Mamaku masih di rumah sakit. Kalau Paman tidak bisa memaafkan Kian, Guild akan pare. Paman. Kumohon, maafkanlah Kian. Kian sudah bersujud padamu. Kian tidak bisa kehilangan Mama. Bisakah Paman memaafkan Kian? Yun Sheng. Paman Fu, Kak Yun Sheng. Kurasa si penipu kecil ini tahu dia tidak bisa menipu kalian lagi. Jadi sengaja pura-pura kasihan di sini. Jangan percaya dia. Kian tidak menipu. Cukup, menipuku sekali dua kali belum cukup. Sekarang masih mau berbohong. Baik, karena kamu bilang mamamu sakit, siapa nama mamamu? Aku bisa langsung tanya orang rumah sakit, lihat apa yang kamu bilang benar atau tidak. Mama namanya... Suyun. Apa? Ulangi lagi, siapa nama ibumu? Suyun. Nah, umurmu berapa? Kian tahun ini 6 tahun. Aku tak boleh biarkan mereka percaya. Anak haram ini, kakak Yun Sheng hanya milikku. Kakak Yun Sheng, tadi kamu yang menyebut nama Suyun, si pembohong kecil ini, karena lihat pura-pura menderita tak berguna. Langsung pakai nama Suyun untuk menipu kita. Kamu jangan sampai tertipu. Pembohong kecil, apa buktimu yang bisa membuktikan ibumu adalah Suyun? Kian, tidak boleh debat. Tapi, ibu Kian benar-benar bernama Suyun. Namaku Su Kian, Paman. Kian benar-benar tidak berbohong. Bisakah kamu memaafkan Kian? Cukup! Kenapa berulang kali menggunakan nama Suyun untuk menipuku? Kamu tahu betapa pentingnya Suyun. Bagiku, lagu itu bukan kamu yang nyanyikan. Partitur itu kamu yang temukan. Bagaimana mungkin kamu anaknya Suyun? Kakak Yun Sheng, menurutku lebih baik si pembohong kecil ini. Kita usir saja. Kita masih harus melanjutkan mencari kakak Suyun. Jangan sampai buang waktu terlalu banyak. Hai, cepat usir dia. Jangan biarkan dia melangkah masuk lagi. Kian bukan pembohong. Lepaskan Kian. Kian bukan pembohong. Itu... Suyun ini rekam medis Suyun. Tunggu dulu, turunkan dia. Kenapa rekam medis Suyun ada padamu? Si kecil ini ternyata sudah siap-siap ya. Bahkan data palsu sudah dibuat. Menurutku, anak kecil seperti dia pasti tidak bisa melakukannya sendiri. Pasti dia disuruh oleh komplotannya yang pura-pura sakit itu. Mau terus menipu kita. Pak, ini semua uang Kian, semua untuk Bapak. Jadi sudah menipuku 2 kali. Memang tidak bisa percaya lagi padanya. Tapi, aku ingin lihat trik apa lagi yang akan dia mainkan. Karena kamu bilang Suyun adalah ibumu, katakan padaku, di mana dia sekarang? Ibuku terbaring di rumah sakit. Dokter bilang, kalau Bapak tidak memaafkan Kian, mereka tidak berani menyelamatkan ibuku. Pak, Kian benar-benar tidak berbohong.
Bisakah Bapak memaafkan Kian Kian? Sekarang juga bawa aku untuk menemui ibumu. Jika yang kamu katakan benar, aku akan menyelamatkannya. Tapi kalau ketahuan kamu menipuku, kau akan tahu akibatnya. Kakak Yun Sheng, jangan pergi ke sana. Mereka pasti sudah menyiapkan segalanya. Minggir, apa yang kulakukan tidak perlu dijelaskan padamu. Siapkan mobil, dalam 10 menit aku harus sampai di rumah sakit. Kamu? Pak, ibuku ada di dalam sana. Suyun, apa kamu yang pulang? Tenang saja, aku sudah suruh gadis kecil itu bawa rekam medis palsu ke keluarga Fu. Nanti setelah dia berhasil menipu 2 orang bodoh dari keluarga Fu ke sini, lihat bagaimana aku membuat mereka bangkrut total. Kalian siapa? Kian Kian, cepat ke sini ke ibu. Apa yang dia katakan semua benar. Inikah ibumu yang katanya sekarat dan terbaring di tempat tidur itu? Aku tidak kenal dia. Dia bukan ibu Kian Kian. Apa yang kau omongkan, Kian Kian? Aku ini ibumu. Sudah. Bukti sudah ada di depan mata, kau masih mau berbohong? Tak kira di usiamu yang masih muda, pandai sekali berakting. Suyun, kau menghilang selama 7 tahun. Kenapa harus kembali merebut kakak Yun Sheng dariku? Ingin bertemu kakak Yun Sheng? Aku takkan biarkan kau berhasil. Halo? Suruh orang dari rumah sakit ganti tempat tidur Suyun. Lalu atur seseorang untuk ikut berakting bersamaku. Suyun, seumur hidupmu, kau jangan harap bisa bertemu kakak Yun Sheng lagi. Dia hanya bisa jadi milikku. Hei orang! Bawa si penipu kecil dan ibunya ini ke kantor polisi. Suruh polisi selidiki berapa banyak orang yang sudah mereka tipu. Kakak Yun Sheng, masalah ini serahkan saja padaku. Suyun! Sampai di mana lagi? Aku harus mencarimu? Kak Yun Sheng, itu Kak Suyun ya? Bukan Suyun. Kak Yun Sheng, meskipun aku suka sama kamu, tapi aku juga tahu suka yang sebenarnya adalah melepaskan. Jadi aku selalu berharap kamu bisa menemukan Kak Suyun. Terima kasih. Aku akan menemukannya. Jalan. Suyun, seumur hidupmu jangan harap bisa bertemu Kak Yun Sheng lagi. Nak, masalahnya sudah jelas. Kalian boleh pergi. Kakak, kenapa Tante bilang dia mamanya Kian Kian? Kian Kian kan nggak kenal dia. Ini, aku juga kurang jelas. Masih dalam penyelidikan. Sudah, tanda tangani di sini kalian boleh pergi. Terima kasih, Kak. Suyun. Ibumu bernama Suyun. Iya, Kak. Kakak kenal ibu aku? Agak familiar terdengarnya. Mungkin pernah dengar di mana gitu. Bisa juga aku salah ingat. Oh iya, rumah kalian di mana? Kakak antar kalian pulang. Kian Kian nggak punya rumah. Kian Kian pergi ke sana aja. Penyakit ibu belum sembuh. Kian Kian harus cepat-cepat cari uang. Kalau enggak, aku sama ibu nggak ada tempat tinggal. Anak yang sangat pintar ya. Kamu namanya Kian Kian ya? Kakak itu kebetulan punya rumah tua. Kamu sama ibumu, kalau nggak ada tempat pergi, bisa tinggal dulu di rumah tua kakak. Beneran? Tapi Kian Kian nggak punya uang. Kian Kian nggak bisa bayar sewa ke kakak. Kalau gitu, kakak dengar suara Kian Kian nyanyi bagus banget. Kakak suka banget dengar lagu. Kamu nyanyiin kakak 2 lagu, anggap aja itu bayaran sewanya. Boleh nggak? Terima kasih, Kak. Kian Kian pasti nyanyi dengan baik.
Aku punya keberanian, aku tidak takut. Musim dingin atau panas, tak peduli. Aku kuat, melangkah dengan pasti. Langkahku tak bisa dihentikan. Kak, kakak kenapa? Kakak nggak apa-apa. Yunsheng, ayah minta maaf sama kamu. Kalau saja dulu aku tidak mengusir gadis itu. Aduh, aku benar-benar salah. Sampai sekarang aku juga belum bisa menggendong cucu perempuan. Ini semua salahku. Pergi, segera atur orang, umumkan ke seluruh kota. Siapapun dia, asal bisa menemukan menantu perempuan dan cucu perempuanku, aku beri dia 100 juta. Oh, bukan, aku beri dia 1 miliar. Masuk, Kian. Rumah ini sudah lama tidak ditempati, hanya agak tua saja. Jangan meremehkan ya. Kakak sudah mau meminjamkan rumah sebaik ini untuk kami tinggali. Kian sudah sangat bersyukur. Dasar anak ini. Kamu benar-benar anak yang baik, sampai-sampai membuat orang lain iba. Baiklah, kalau begitu kalian tinggal di sini saja. Aku pulang dulu. Kalau ada kesulitan cari aku lagi. Terima kasih, Kak. Ibu, sekarang kita punya rumah. Kian akan cari uang, pasti bisa menyembuhkan penyakit ibu. Kakak polisi sudah sangat baik kepada Kian. Kita tidak boleh menyusuhnya lagi. Ibu, Kian akan pergi cari uang sekarang. Beli makanan enak untuk ibu. Ibu, Kian akan cepat dapat uang. Beli makanan enak untuk ibu. Ibu tunggu Kian di sini ya. Tunggu aku, Bu. Masa muda adalah kata yang kau tinggalkan setelah aku lahir. Lihat anak ini, menggambarkan aku tak pernah melihatmu. Nyanyiannya bagus sekali. Menggambarkan aku tak pernah melihatmu. Menggambarkan aku tak pernah melihatmu. Hari-hari yang paling cemerlang dulu. Nyanyiannya bagus sekali. Hari-hari yang paling cemerlang dulu. Enak didengar. Hari-hari yang paling cemerlang Enak dulu. didengar. Mendengar tangis pertamaku. Mendengar tangis pertamaku. Kau mendapat nama ibu. Betapa sulit dan gigihnya setelahnya. Katamu semua itu sepadan. Terima kasih semuanya. Ibu, Kian sudah dapat uang. Kian akan belikan ibu makanan enak. Om, aku mau semangkuk mie daging sapi. Tunggu ya. Om, aku cuma pesan 1 mangkok. Nona kecil, tadi nyanyianmu bagus sekali. Makanlah, aku yang traktir. Om, Kian punya uang. Kian bisa beli pakai uang. Ini, udah cukup buat bayar Eminya. Terima kasih, Om. Konon kepala keluarga Fu menawarkan hadiah 1 miliar yuan untuk mencari cucu perempuannya. Kakek gadis kecil ini sangat baik padanya. Kalau saja Kian juga punya ayah dan kakek. Kamu si penipu kecil kenapa ada di sini? Sudah ditangkap semua. Masih bisa kabur diam-diam. Tak kira kamu cukup jago juga. Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Jangan Kian tidak mau pergi. Kakak polisi sudah menyelidiki dengan jelas. Kian bukan penipu. Makanya Mama dan Kian dilepaskan. Kian tidak kabur diam-diam. Mau makan apa lagi? Anak haram tetap anak haram. Cuma pantas makan makanan yang anjing liar saja tidak mau.
Kamu sama seperti ibumu yang sakit-sakitan ini. Sama-sama tulang hina. Kamu jahat, jangan sentuh Mama. Kamu anak haram kecil, berani-beraninya menggigitku. Hentikan. Di siang bolong begini, berani-beraninya mengganggu orang sakit dan anak kecil. Kamu masih manusia tidak sih? Betul, laporkan dia ke polisi. Laporkan dia ke polisi. Kalian... Baik. Kamu anak haram kecil, kamu tunggu saja. Orang hina, semuanya orang hina. Suyun, aku pasti akan mengusir kamu dan si anak haram kecil itu dari sini. Buat kalian jangan pernah berharap bisa bertemu kakak Yun Sheng lagi. Paman, aku sudah selesai makan. Oke, taruh saja mangkuknya di sana. Suyun. Ternyata Ibu Qianqian adalah orang yang sudah lama dicari keluarga Fu. Sungguh tidak berguna. Sekumpulan orang tak berguna. Sudah ya mencari selama ini. Cucu perempuanku yang sulung tak ada kabarnya sama sekali. Keluarga Fu memelihara kalian yang tak berguna ini untuk apa? Masih diam saja ngapain? Cepat cari. Balikkan Provinsi Selatan. Pokoknya temukan orangnya. Cepat. Ayah. Ayah, jangan terlalu khawatir. Bagaimana aku tidak khawatir? Setiap kali aku memikirkan cucu perempuanku yang sulung menderita di luar, aku rela menanggung penderitaannya menggantikannya. Aku akan kirim lebih banyak orang. Pasti bisa. Tuan, ada kabar. Ada kabar tentang Nyonya Muda dan Nona Besar, ada kabarnya. Cepat katakan, mereka di mana? Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka ditampung oleh seorang polwan. Sekarang tinggal di... Rumah tua milik polwan itu. Cucu perempuanku yang sulung ternyata bahkan tidak punya tempat tinggal. Ya, sekarang. Bukan waktunya untuk bersedih. Cepat, bawa semua pengawal. Aku akan menggunakan protokol tertinggi untuk menyambut kepulangan Nyonya Muda dan Nona Besar. Siap. Perintah Tuan, ikut aku. Mari kita sambut kepulangan Nyonya Muda dan Nona Besar. Siap. Anak haram, kau pikir dengan bantuan para sampah masyarakat itu kau bisa kabur? Ayah, kenapa? Entah kenapa, aku punya firasat buruk. Sepertinya ada orang yang ingin merebut cucu perempuanku yang sulung. Gas lagi cepat! Sekarang coba lari lagi. Kamu jangan mendekat. Qianqian pasti akan melindungi ibu. Jangan coba-coba menyakiti ibuku. Sungguh mengharukan hubungan ibu dan anak. Tidak mau aku menyakitinya? Boleh saja bawa si orang sakit ini pergi dari kota ini. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Ibu sekarang tidak bisa pergi. Bisakah tunggu sampai Qianqian menyembuhkan penyakit ibu baru pergi? Tidak bisa dibawa pergi? Aku bantu. Bawa mereka berdua. Jangan sakiti ibuku. Qianqian akan segera membawa ibu pergi. Anak haram, pintar juga kau. Tapi sekarang mau pergi? Sudah terlambat. Kau membuatku dipermalukan di depan umum. Membiarkan kalian pergi begitu saja terlalu mudah bagimu. Ada apa? Kenapa mobilnya berhenti? Tuan macet di depan. Mobil tidak bisa lewat. Berapa lama lagi kita sampai di tujuan? Tinggal 500 meter lagi. Ayah, ku khawatir Suyun akan celaka. Kamu tunggu di sini. Aku lari dulu ke sana. Aku ikut denganmu. Semoga saja Nyonya Muda dan Nona Besar tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, kemarahan Tuan Muda mungkin seluruh Provinsi Selatan tidak ada yang bisa menanggung. Qianqian sudah berjanji padamu akan membawa Mama pergi. Kamu masih mau apa lagi? Mau apa? Kamu membuatku sangat memalukan di jalanan. Itu pun di depan banyak rakyat jelata.
Membiarkan kalian pergi begitu saja terlalu mudah bagimu. Lalu bagaimana caranya agar kamu melepaskan mamaku? Melepaskan kalian pergi? Kecuali Berlutut, beri aku 3 kali sujud. Tapi mama melarangku sembarangan menyujud kepada orang lain. tidak mau menyujud. Tidak sujud. Kalau begitu hari ini, aku akan bunuh ibumu. Jangan sakiti mamaku. Kian-Kian akan menyujud padamu sekarang. Kian-Kian sudah anak besar. Kian-Kian harus melindungi mama. Kian-Kian sudah sujud padamu. Sekarang aku boleh bawa ibu pergi, kan? Bawa dia pergi. Berdasarkan apa? Apa yang kau katakan tadi? Asalkan aku sujud padamu, kau akan bebaskan ibuku. Kau pikir perseteruan antara aku dan dia bisa selesai hanya dengan beberapa kali sujud? Kalian berdua, bawa dia pergi, sembunyikan di suatu tempat. Jangan sakiti ibuku. Lepaskan aku. Suyun, kau tahu? Aku menunggu hari ini sudah berapa lama? Dasar pelacur, apa sih yang bagus darimu? Kakak Yun Sheng sampai kena rayuan macam apa darimu? Aku menemaninya selama 7 tahun penuh. 7 tahun penuh! Tapi dia hanya setia padamu. Di matanya, aku sama sekali tidak terlihat. Hanya melihatmu. Si mati yang sudah mati 7 tahun ini. Katakan. Kalau aku menggores wajahmu ini sampai terluka, apa dia masih akan menyukaimu? Sayangnya, seumur hidupmu tidak akan bisa bertemu dengannya. Berhenti. Hentikan. Suyun, benar-benar kamu? Aku sudah tahu, kamu pasti akan kembali. Jangan sakiti dia. Jangan takut. Suyun, aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Kakak Yun Sheng, Jangan mendekat, jangan sakiti Kian-Kian. Pergi. Tolong selamatkan Kian-Kian. Tolong selamatkan Kian-Kian. Tolong selamatkan Kian-Kian. Baik. Suyun, aku janji padamu, pasti akan membantumu menemukan anakmu. Tolong selamatkan Kian-Kian. Suyun. Kenapa kamu di sini? Kakak Yun Sheng, Orang-orang bawahanku berkata, ada kabar tentang kakak Suyun. Aku berniat membawanya kembali, memberimu kejutan. Xiaolin, kamu datang lebih awal dari kami. Sudah lihat cucu perempuanku yang sulung? Kalau mereka tahu anak itu yang suruh culik ya aku pasti nggak bakal dibiarin begitu aja. Keluarga Fu itu orang terkaya di Provinsi Selatan. Kalau mereka balas dendam, aku bisa hancur seumur hidup. Nggak boleh, mereka sama sekali nggak boleh tahu yang sebenarnya. Asalkan anaknya hilang, walaupun Suyun pulang, dia kan idiot. Mana mungkin diterima keluarga Fu? Kamu ngapain diam aja? Aku tanya kamu, mana anaknya? Mana cucu perempuanku? Paman Fu, waktu aku tiba, anaknya udah diculik. Aku juga nggak lihat. Apa katamu? Diculik? Aku mau lawan mereka. Paman Fu, anak buahku udah aku suruh kejar. Sebentar lagi anaknya pasti dibawa balik. Masa sih aku nggak boleh marah? Cucu perempuanku itu satu-satunya keturunan keluarga Fu. Kalau sampai ada apa-apa dengannya, aku juga nggak mau hidup lagi. Ayah, yang paling penting sekarang cari tahu siapa yang menculik. Kalau enggak, kita nggak tahu anaknya dibawa kemana.
Mau ngejar pun enggak tahu mau ngejar siapa. Betul juga. Cari anaknya dulu. Kalian masih pada diam aja. Siapapun bajingan itu yang berani culik cucuku, seluruh keluarganya kubunuh. Cepat suruh orang cari. Siap. Suyun, aku udah suruh orang cari. Sebentar lagi, kita bisa dapetin kembali anak kita. Yun Sheng. Suyun, kamu sadar? Suyun! Suyun! Cepat bawa ke rumah sakit. Pak, aku mau ke toilet. Aku sudah nggak tahan lagi. Kamu harus tahan. Ini mobil baru beli, masih ada cicilan 3 tahun yang belum lunas. Nggak apa-apa ya, ke toilet dulu. Bodoh, 2 orang bodoh. Anak kecil perempuan aja nggak bisa jaga. Buah apa aku butuh kalian berdua? Nona, ini bukan salah kami. Anak itu licik banget, makanya kami ketipu. Kalau sampai keluarga Fu tahu aku yang menculiknya, maka seluruh keluarga Sutanto akan ikut mati karena kalian berdua yang bodoh ini. Cepat, kirim lebih banyak orang untuk mencari. Harus ketemu sebelum keluarga Fu bawa orangnya ke hadapanku. Ya. Kamu, pergi ke panti asuhan. Cariin aku anak perempuan umur 6-7 tahun. Aku akan kirim putri kecil keluarga Fu ke mereka. Nona, cari anak sembarangan gini mereka bakal percaya. Tapi sekarang mau pergi. Sudah terlambat. Kamu bikin aku malu di depan umum. Kalau cuma dilepas gitu aja terlalu murah buatmu. Dengan benda ini, siapapun bisa jadi anaknya kakak Yun Sheng. Bahkan Su Yun, si wanita jalang itu kembali, juga nggak bisa merebut kakak Yun Sheng dariku. Dokter, bagaimana kondisi Suyun? Nona Su sudah menjalani operasi, tapi penyakitnya sudah berlangsung terlalu lama. Tidak pernah benar-benar sembuh. Sekarang dia sudah koma. Lalu masih ada cara apa lagi? Asalkan Suyun bisa sembuh, berapapun biayanya akan saya bayar. Betul, Suyun sekarang adalah menantu keluarga Fu. Keluarga Fu bersedia mengeluarkan berapapun uangnya. Bapak Fu, jangan buru-buru. Pasangan Anda, penyakitnya memang belum pernah sembuh total. Tapi selama beberapa tahun sakit ini, dia selalu minum obat khusus yang harganya mahal. Setelah dirawat di rumah sakit beberapa waktu, kemungkinan untuk sadar sangat besar. Syukurlah, untung Suyun minum obat khusus. Kalau benar-benar tidak tertolong, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Ayah. Obat khusus untuk mengobati Suyun, sebulan 1 botol. 1 botol harganya 10.000. Bagi keluarga kami, itu cuma uang receh. Jangan lupa, kita baru saja menemukannya. Keluarga Fu kita sudah sangat bersalah kepada mereka berdua, ibu dan anaknya. Bertahun-tahun mereka berdua menderita, baru bisa menikmati obat khusus 10.000 sebotol ini. Susah payah baru bisa berkumpul sebagai keluarga, tapi cucu perempuanku direbut oleh para bajingan itu. Aku benar-benar tidak tahu. Kapan bisa menemukan cucu perempuanku? Paman Fu, Kak Yun Sheng, anak dari Kak Suyun sudah ditemukan. Wah, leluhur kita cepat sekali merestui. Coba biar kakek lihat. Mata dan hidung ini juga tidak mirip dia. Dia benar-benar anak Yun Sheng. Paman Fu, anak perempuan berubah banyak saat dewasa. Nanti kalau anak sudah besar dan berkembang, pasti akan mirip kakak Yun Sheng. Nah, siapa namamu? Namaku Su Qianqian. Qianqian. Kamu sudah menderita. Ceritakan pada kakek, selama ini bagaimana kamu dan ibumu hidup? Lakukan seperti yang baru saja kukatakan. Mulai sekarang, Suyun adalah ibumu. Setelah Su Qianqian. Kalau kamu bersikap baik, nanti kamu tidak perlu kembali ke panti asuhan lagi.
Ibu selama ini di luar punya banyak pacar. Juga minum-minum di luar dan menginap semalaman. Saat putus dengan pacarnya, dia akan memukulku. Apa katamu? Kian, apa yang kamu ceritakan ini benar tentang ibumu? Kalau dia punya banyak pacar, kenapa uang untuk berobat saja tidak bisa dikeluarkan? Uang ibu sudah ditipu oleh pria lain. Ini? Tidak mungkin. Dia pasti bukan anak Suyun. Suyun tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Aku ingin tes DNA lagi. Mama. Mama, kamu tidak mau Kian lagi. Mama. Kian, bangun. Kian, kenapa kamu masih di sini? Kakak, Mama tidak mau Kian lagi. Aku tidak bisa menemukan Mama. Kamu tahu Mama pergi kemana? Kian, jangan ngomong sembarangan. Mana mungkin Mama tidak mau Kian lagi. Mama sudah dijemput oleh keluarga Fu. Masa kamu tidak tahu? Keluarga Fu? Mama sendirian pasti dalam bahaya. Aku tidak bisa biarkan Mama sendirian. Aduh! Kian. Tuan Fu, berdasarkan identifikasi, indeks kecocokan DNA kalian adalah 1999. Memang hubungan ayah dan anak kandung. Dengan benda ini, siapapun bisa jadi anak Kak Yun Sheng. Ternyata ucapan anak ini benar. Hanya saja aku tidak menyangka, selama Kak Suyun pergi bertahun-tahun ini, ternyata dia bersama pria lain. Kak Yun Sheng, rupanya kita semua salah menilai Kak Suyun. Dia tidak pernah menganggapmu penting. Tapi kamu mencarinya selama 7 tahun. Tidak seharusnya terjadi. Dia terlihat juga tidak seperti orang yang hidupnya berantakan. Pak Fu, wajah bisa dikenali, tapi hati siapa yang tahu? Kita semua tertipu oleh aktingnya. Tidak mungkin. Sebelumnya aku sudah menyuruh orang menyelidiki lingkaran pergaulannya. Sangat bersih. Hal seperti ini pasti disembunyikan, tidak boleh diketahui orang. Sudahlah, aku tidak percaya Suyun adalah orang seperti itu. Setelah dia siuman nanti, Aku akan tanyai dengan jelas. Tidak peduli bagaimana gaya hidupnya. Karena aku sudah menemukan cucu perempuanku kembali. 3 hari lagi akan diadakan pesta penyambutan, menyambut putri keluarga Fu pulang ke rumah. Paman, kamu pernah bertemu ibuku? Tante, kamu pernah bertemu ibuku? Paman, kamu pernah bertemu ibuku? Kian, kamu kenapa ada di sini? Paman, aku tidak bisa menemukan ibuku. Kamu tahu ibuku pergi kemana? Sepertinya Paman melihatnya di depan pintu rumah sakit. Ayo, Paman antar kamu mencari. Terima kasih, Paman. Ibu. Anak jalanan macam apa ini? Ini kamar VIP pribadi keluarga Lesmana. Kamu tidak boleh masuk. Pak, aku mau cari ibu. Anak ini adalah anak Pak Lesmana. Ibunya sedang terbaring di dalam sana. Biarkan saja dia masuk. Putri kecil keluarga Lesmana kami sudah ditemukan. Dan lagi, sudah dilakukan tes DNA. Mana mungkin ini anak jalanan? Pak, Kian mau cari ibu. Ibuku ada di dalam sana. Kian mau ibu. Kalau tidak pergi, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Aku bilang, kenapa kamu ini nggak ngerti omongan orang? Sudah dibilang, ibunya ada di dalam, sedang terbaring. Kalau dia dibiarkan masuk dan melihat, kan jadi tahu. Mau menipu siapa saja boleh. Berani-beraninya menipu keluarga Lesmana. Cepat pergi. Kenapa di luar ribut sekali? Tidak tahukah Suyun butuh istirahat? Kian, bagaimana kalau kita pulang dulu hari ini? Kian mau ketemu ibu. Kelihatannya kalian memang keras kepala. Mau cari masalah ya? Tidak lihat-lihat ini tempat apa. Berani berbuat onar di wilayah keluarga Lesmana. Berhenti! Kalian sedang apa? Ada apa? Berisik apa ini? Tuan muda. Gelandangan kecil ini ngotot bilang dia anak nyonya. Ngotot mau masuk ke ruang perawatan. Kamu lagi? Kali ini mau main apa lagi? Paman, biarkan saja Kian masuk. Ibuku ada di dalam sana. Aku mau cari ibu. Usir dia keluar. Suyun butuh istirahat sekarang. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh masuk. Baik. Tante, Kian mau bawa ibu pergi dari kota ini. Kumohon Tante, izinkan Kian bertemu ibu. Minggir, kamu ngomong apa sih?
Tante, bukannya tante bilang asalkan Kian-Kian mau bawa ibu pergi dari kota ini, tante tidak akan sakiti ibuku? Kenapa tante mengurung ibuku? Kapan aku bilang begitu? Jangan asal fitnah. Lin Yuner, aku butuh penjelasan. Obat khusus ini membantu pemulihan pasien. Baik. Pasien butuh istirahat, kamu hati-hati. Iya, tangannya bergerak. Kak Yun Sheng, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma seorang penipu. Bisa jadi dia sedang main akal-akalan lagi. Ayah, aku kenal dia. Dulu sebelum ayah menemukanku, dia sering melempariku dan mama dengan batu. Dia juga memakiku anak liar yang tidak diinginkan siapapun. Uang untuk berobat mama yang kusimpan juga dirampasnya. Sekarang dia bahkan ingin merebut mamaku. Apa? Kau sudah berkali-kali menipuku. Aku bisa memaafkanmu untuk itu. Tapi menyakiti Suyun, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tidak. Qian-Qian tidak. Qian-Qian tidak akan menyakiti mama. Qian-Qian datang. Direktur Fu, istri Anda benar-benar adalah mamanya. Orang-orang di tempat kami bisa menjadi saksi. Kau kan teman si penipu cilik ini, tentu saja membelanya. Apalagi, sekarang Kak Yun Sheng sudah menemukan anak kandungnya. Ada tes DNA sebagai buktinya. Si penipu cilik ini pasti bukan anaknya. Kalian pikir aku akan mengabaikan perkataan anak kandungku sendiri dan mempercayai si penipu cilik ini? Usir dia, jangan sampai aku melihatnya lagi. Baik. Jangan, lepaskan Qian-Qian, lepaskan Qian-Qian. Cepat usir dia, jangan ganggu istirahat Suyun. Hentikan. Ibu. Ibu. Suyun, bagaimana? Ada yang tidak enak badan? Suyun, anak kecil ini cuma penipu kecil. Dia terus bilang kamu ibunya. Sekarang kamu sudah sadar. Dia masih saja berpura-pura. Ibu, Qian-Qian bukan penipu. Mereka mengurung ibu. Bilang Qian-Qian penipu. Nggak ngizinin Qian-Qian ketemu ibu. Sial, kenapa? Kenapa dia harus bangun sekarang juga? Tinggal sedikit lagi. Aku bisa usir si brengsek kecil ini buat selamanya. Nanti, asal bikin Kak Yun Sheng putus asa sama kamu, dia pasti jadi milikku. Kenapa kamu harus bangun? Kalau Paman Fu sama Kak Yun Sheng tahu yang sebenarnya, pasti nggak bakal lepasin aku. Nak, kamu salah orang ya, aku bukan ibumu. Ibu, kamu tidak kenal Qian-Qian lagi? Qian-Qian adalah putrimu. Dasar anak kecil ngomong apa sih? Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan sebesar ini? Anakku, masih di dalam perut. Suyun, Yun Sheng. Kamu baik-baik saja? Syukur, kamu baru saja mengalami kecelakaan. Benar-benar membuatku ketakutan. Ini? dokter. Ini apa yang terjadi? Nona Su sekarang sudah sadar, tapi ingatannya terhenti di 7 tahun yang lalu. Ibu, kamu tidak ingat Qian-Qian? Kehilangan ingatan. 7 tahun yang lalu. Kamu adalah putriku. Su Yun, kamu jangan sampai tertipu oleh penipu kecil ini tertipu. Dia tahu Yun Sheng kaya, selalu berpura-pura sebagai putrimu. Ingin menipu uang Yun Sheng. Nah, yang ini barulah anakmu dan Yun Sheng. Ibu, bukan begitu. Bukan seperti itu. Qian-Qian bukan penipu. Qian-Qian adalah anakmu. Omong kosong, kamu adalah penipu. Dia adalah ibuku. anak sekecil kamu sudah belajar menipu. Yun Sheng, biarkan mereka pergi. Usir mereka keluar. Ibu, kenapa kamu tidak ingat Qian-Qian? Kamu tidak mau Qian-Qian lagi? Qian-Qian ibumu hanya kehilangan ingatan sementara. Dia tidak sengaja melupakanmu. Qian-Qian, Kakak. Ibu tidak mau aku lagi. apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Ayo duduklah. Qian-Qian, justru di saat seperti ini kamu harus lebih semangat. Saat ibumu mengingatmu, dia pasti akan mencarimu. Apakah kamu berharap saat itu dia tidak bisa menemukanmu? Ya, aku harus semangat. Aku harus percaya. Yus akan mencariku.
Ibu, kabar kamu akan menjemputku? Masa muda adalah kata yang kau tinggalkan. Sejak aku lahir ke dunia, sudah setara dengan kemampuanku dulu. Hari-hari yang paling cemerlang di masa lalu. Mendengar tangis pertamaku, kau menyapat nama baru, Ibu. Betapa sulit dan gigihnya setelah itu. Indah sekali. Betapa sulit dan gigihnya setelah itu. Betapa sulit dan gigihnya setelah itu. Kau bilang, semua itu sepadan, sudah setara dengan kemampuanku dulu. Terima kasih semuanya. Bu, aku ingin jajan yang enak. Baik, ibu ajak ke kamu beli. Ibu, Kian-Kian sangat merindukanmu. Kapan ibu akan menjemput Kian-Kian? Kamu kenapa? Ayun Cheng. Di sana ada orang yang sedang bernyanyi. Ayo kita dengar. Baik. Bukankah ini lagu ciptaan kita? Pergi memahami alur kehidupan, aku hanya bisa mengomel karena aku. Bukankah ini lagu ciptaan kita? Sudah tak bisa membantumu lagi. Sudah tak bisa membantumu lagi. Kenapa ada orang yang menyanyikan lagu ini? Sudah tak bisa membantumu lagi. Anak-anak akan melewati hujan deras untuk memahami arti kehidupan. Aku hanya bisa mengomel karena sudah tak bisa membantumu lagi. Suara ini terdengar sangat familiar. Kenapa aku menangis? Sepertinya aku lupa sesuatu yang penting. Suyun. Kamu kenapa? Jemput Kian-Kian pulang. Cepat pergi. Hujan deras begini. Kok turun hujan? Ibu, jangan takut. Cian-Cian akan mengantarmu pulang. Tenang saja, Cian-Cian pasti akan memenangkan pertandingan dan mendapatkan uang untuk menyelamatkanmu. Ibu. Tolong jangan sakiti ibuku. Cian-Cian akan bersujud padamu. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Itu Cian-Cian yang sedang bernyanyi. Dialah anak perempuanku. Apa? Ibu tersayang. Aku tidak tahu. Mana gadis kecil yang tadi bernyanyi di sini? Dia pergi kemana? Tidak tahu. Tadi masih di sini. Kenapa tiba-tiba hilang? Aku tadi sepertinya melihat dia dibawa pergi oleh sebuah mobil van. Suyun. Yun Sheng, kau harus menyelamatkan Kian-Kian. Dia adalah satu-satunya putriku. Kamu harus membawanya kembali. Baik, aku berjanji padamu. Seseorang. Kerahkan semua jaringan keluarga Fu. Siapkan semua kekuatan. Lakukan pencarian di seluruh kota. Dalam 3 menit, aku harus tahu lokasi pasti putriku. Siap! Siapapun dia. Berani menyentuh putriku, seluruh keluarganya akan kubunuh. Ayo, Bes. Anak haram! Ketemu lagi. Ini semua salahmu. Ini semua karena kau. Kalau bukan karena kau yang nekat mendatangi Kak Yun Sheng, si pelacur Suyun itu tidak akan punya kesempatan bertemu dengannya lagi. Bukannya kau jago kabur? Terakhir kali kau beruntung, kau bisa kabur tidak sengaja. Ali pepinibat ciwet, bagaimana kau kabur lagi? Ayah, sekarang cepat telepon polisi. Bawa polisi ke perumahan kawasan barat kota yang terbengkalai. Apa yang terjadi? Ada apa? Ingatan Suyun sudah pulih. Kita semua salah. Putriku yang sebenarnya adalah gadis kecil yang selama ini kita salah sangka. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Cepat bawa polisi ke sana. Apa? Dia. Baik. Aku segera sampai. Berani-beraninya menculik cucu perempuanku. Aku ingin lihat siapa yang berani sekali.
Suyun, tenang saja. Kita pasti bisa menyelamatkan putri kita. Gas lebih cepat lagi. Sekarang aku hanya perlu membunuhmu. Babie, keluarga Fu punah. Lalu untuk ibumu membuat kecelakaan mobil yang tidak disengaja. Maka tidak akan ada lagi orang yang merebut Kak Yunsheng dariku. Orang yang di samping Kak Yunsheng. Hanya boleh aku. Lin Yuner, kau berani. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Jangan macam-macam. Kian. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ibu hampir mati ketakutan. Ibu. Akhirnya ibu ingat Kian. Kian takut ibu tidak mau Kian lagi. Tidak akan. Mana mungkin. Kian adalah satu-satunya putri ibu. Mana mungkin ibu tidak mau kamu? Maafkan ibu. Ibu terlambat datang. Tunggu ibu selesaikan orang-orang jahat yang mengganggumu ini. Kita pulang, oke? Lin Yuna. Aku tahu kamu menyukai Yunsheng. Kamu juga membenciku karena merebut Yunsheng. Tapi apa hakmu untuk menyerangku? Kenapa kamu ganggu anakku? Kakak Suyun, kamu dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Aku sudah ingat semuanya. Untuk mengusirku dan Kian agar kami tidak bertemu Yunsheng, kamu tega membahayakan nyawaku. Menyuruh Kian bersujud kepadamu. Bahkan dengan seenaknya mencari seorang anak untuk mengaku sebagai putriku, Lin Yuner. Kamu jahat sekali. Tidak, bukan seperti itu. Bukan begitu. Ini semua salah paham. Semua ini adalah salah paham. Salah paham atau bukan? Sisa hidupmu. Pergilah jelaskan ke polisi di penjara. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Semua yang kulakukan ini hanya karena aku mencintaimu. Aku hanya ingin bersamamu. Makanya aku tak tahan dan melakukan beberapa kesalahan kecil. Aku tahu aku salah. Polisi akan segera datang. Kau bisa bicara sendiri dengan polisi nanti. Dan juga aku sudah memberitahu semua mitra kerja keluarga Fu untuk menghentikan kerja sama dengan keluarga Sutanto. Keluarga Sutanto kalian tunggu saja kebangkrutannya. Ya. Tak. Kau tidak boleh seperti ini. Kau tidak boleh seperti ini. Berdasarkan apa? Suyun, berdasarkan apa begitu kau kembali? Langsung merebut semua cinta kakak Yunsheng? Kenapa kau tidak mati saja 7 tahun lalu? Kenapa kau harus kembali? Diterambini ya. Kalau mulutmu tidak bisa bicara baik, aku tidak keberatan menyobeknya. Fu Yunsheng, Joshua menemanimu selama 7 tahun penuh. Kenapa begitu dia kembali langsung mendapatkan semua yang selama ini tidak pernah kudapatkan? Berdasarkan apa kau begitu mencintainya? Aku ini di mana kurang darinya? Karena dia adalah istriku. Dari awal sampai akhir, selalu dia. Dan kau, di mataku hanyalah badut yang melompat-lompat saja. Seorang pelacur busuk. Anak haram kecil. Kalian tidak membiarkanku hidup tenang, maka ikutlah mati bersamaku. Kak Yunsheng. Kau tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Yunsheng. Yunsheng. Tangkap mereka semua. Lepaskan aku, lepaskan. Bawa mereka ke kantor. Ya. Tiake, aku tidak mau pergi. Bawa dia pergi. Aku tidak mau pergi. Yunsheng, tahan. Aku dan anak kita baru menemukanmu. Kamu tidak boleh mati. Tolong, ada orang. Suyun. Maafkan aku. Aku minta maaf padamu dan anak kita. Fu Yunsheng,
Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu harus menahan untuk kami? 7 tahun yang lalu, aku tidak bisa melindungi kalian. 7 tahun kemudian, biarkan aku melindungi kalian sekali saja. Qian. Ayah tidak tahu sebelumnya kalau kamu adalah anakku. Jadi melakukan hal yang salah. Maafkan ayah. Boleh tidak? Kamu menyelamatkan Qian. Qian memaafkanmu. Qian. Panggil ayah sekali lagi. Boleh? Qian, cepat panggil ayah. Dia adalah ayahmu. Ayah. Yun Sheng. Yunsheng, kamu sudah sadar. Ini di rumah sakit. Untung saja saat itu pisau itu tidak mengenai bagian fatal. Setelah kamu menjalani operasi, kamu juga sudah lepas dari bahaya maut. Tidak ada efek samping yang berarti. Bagaimana dengan Lin Yun-er? Dia menjadi gila karena tekanan dirinya sendiri, karena penculikan dan melukai orang dengan senjata. Seumur hidupnya mungkin harus tinggal di rumah sakit jiwa. Sebelumnya, aku tidak pernah tahu Qian adalah putriku. Bahkan menganggapnya sebagai penipu. Aku juga tidak tahu apakah dia mau mengakuiku sebagai ayahnya. Ayah, lukamu belum sembuh. Jangan banyak bergerak. Kamu panggil aku apa tadi? Ayah. Hah? Putriku yang baik. Sudah. Setelah kehangatan keluarga bertiga ini selesai, aku ada satu hal yang ingin umumkan. Xiao Su. Peristiwa di masa lalu adalah kesalahan keluarga Fu terhadap kalian berdua, ibu dan anak. Jadi aku memutuskan untuk memindahkan semua saham grup Lesmana kepadamu dan cucu perempuanku. Kedepannya, uang Yunsheng juga akan kamu yang kelola. Paman Fu, ini... Sudah diputuskan. Kalau kamu tidak mau menerimanya, tulang-tulang tua ini meski mati juga tak berani menghadap leluhur. Baiklah, terima kasih Paman Fu. Terdemis, kakek. Selain itu, ada satu hal lagi. Ini juga adalah urutan pertama keluarga Fu. Apa itu? Yaitu pernikahan Yunsheng denganmu harus diadakan ulang. Suyun adalah nyonya muda keluarga Fu kita. Sepatutnya dinikahi dengan cara yang resmi dan terhormat. Kakek, aku mau jadi anak bunga. Baik. Apapun yang cucu perempuanku inginkan, kakek setuju semua. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Kita sekeluarga merayakan kebersamaan di hari ini. Baik. Akhir cerita.